Shalom. Kembali lagi kita di dalam ibadah online GBI Laguna Pluit. Shalom untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan salam sehat buat kita semua. Dan salam integritas di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena tahun ini adalah tahun integritas. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Bahkan kita nanti akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari hambanya. Dan biarlah lewat ibadah ini kita boleh sama-sama dikuatkan. Kita sama-sama boleh merasakan hadirat Tuhan. Mari kita sebelum mengangkat pujian penyembahan kita lebih lagi, kita mau angkat satu pujian kami memuji kebesaran-Mu, dan kita akan bersatu dalam doa syafaat. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib setiap kehidupan kami, Tuhan. Engkaulah Tuhan yang selalu ada buat setiap kehidupan kami. Bahkan kami ada, Tuhan, saat ini semua karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami boleh kembali lagi, Tuhan, beribadah kepada Engkau, Tuhan, bersyukur, memuji dan menyembah Engkau, Tuhan.
merasakan hadirat-Mu. Bahkan kami boleh Tuhan akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Sehingga kami Tuhan, bukan hanya sekedar menonton saja Tuhan, bukan hanya sekedar kami melihatnya melalui online Tuhan, media sosial Tuhan, tapi kami mau juga Tuhan mengangkat tangan kami memuji menyembah Engkau dan merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami, untuk keluarga kami, di rumah kami Tuhan. Lawatan-Mu nyata. Terima kasih Tuhan, bila ada kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang mencoba mengambil damai sejahtera-Mu Tuhan atas ibadah online ini, kami tolak kuasanya Tuhan. Kami mau patahkan, kami tangking kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sehingga biarlah hanya otoritas daripada Roh Kudus Tuhan yang beracara saat ini dalam setiap kehidupan kami di dalam ibadah ini Tuhan. Sebentar kami mau kembali untuk menaikkan doa syafaat kami. Mari suci kuduskan kami Tuhan, layakan kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah domba Allah Tuhan, sehingga melindungi kami Tuhan dari serangan balik kuasa si iblis Tuhan yang tidak suka ketika kami berdoa syafaat Tuhan, baik buat bangsa kami sampai kepada gereja kami. Mari jemaat Tuhan, semua kita yang percaya dan kita mau sepakat dan sehati, kita mau naikkan doa syafaat kita. Bapa kami dalam surga, kami kembali Tuhan menaikkan doa-doa syafaat kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah setiap pokok doa yang kami naikkan ini Tuhan, itu menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami, bahkan mungkin kehendak Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Tuhan, kami kembali membawa bangsa kami Indonesia ke dalam kuasa tangan-Mu. Berkati bangsa ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dari Pulau Mianga sampai dengan Pulau Rote. Kami percaya ada damai sejahtera Tuhan tercurah atas Indonesia. Sebab itu kami mau sama-sama perkatakan shalom untuk Indonesia, shalom untuk Indonesia, shalom untuk Indonesia, shalom untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan, ada lawatan Tuhan akan terjadi Tuhan, sehingga Tuhan di era ini Tuhan akan ada banyak jiwa-jiwa yang Tuhan boleh berikan buat kami untuk kami tuai dan untuk membawa kepada Engkau Tuhan, mengenal Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh memuji menyembah kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, Indonesia sedang dilanda oleh pandemi corona atau COVID-19 Tuhan. Tapi kami percaya dan kami berdoa, kami yakin Tuhan COVID ini akan segera berlalu Tuhan. Sebab itu kami membawa Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo beserta Tuhan dengan wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahkan para menteri yang ada, kepada Tuhan para pihak keamanan, Kapolri, bahkan juga TNI yang ada Tuhan. Semuanya boleh bekerja sama, bahkan untuk Satgas COVID pun kami berdoa, bahkan juga tim yang telah Presiden bentuk untuk menangani permasalahan kesehatan COVID-19 dan juga masalah perekonomian sosial Tuhan yang ada di bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan, Bapak Presiden kami, untuk menjadi kapten Tuhan untuk Indonesia, membawa Indonesia untuk keluar dari pandemi ini dengan segera Tuhan. Kami percaya Kau pakai Tuhan vaksin yang ada Tuhan, dan juga pendistribusian semuanya kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, sehingga ini boleh menjadi salah satu jalan keluar kami Tuhan untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini. Tapi kami yakin dan percaya itu pun semua akan ada campur tangan Tuhan, dan kami tahu mata Tuhan tertuju atas Indonesia, sehingga tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan untuk Jakarta Tuhan, untuk Bapak Anies Baswedan Tuhan, beserta juga dengan wakilnya Bapak Riza Patria Tuhan. Kami berdoa supaya Jakarta juga dipenuhi dengan shalom dan damai sejahtera daripada Tuhan kami, sehingga kami yakin Tuhan segala masalah yang ada dalam kota Jakarta tercinta ini Tuhan, baik Tuhan di dalam pandemi COVID-19, bahkan juga untuk menghadapi musim penghujan Tuhan yang akan segera Tuhan melanda Tuhan kota Jakarta dan juga untuk Indonesia pada umumnya Tuhan. Tapi kami berdoa supaya di Jakarta tidak lagi terjadi banjir besar seperti tahun yang lalu Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan pakai Tuhan kedua hamba-Mu Bapak Anies Baswedan dan Riza Patria Tuhan, untuk boleh Tuhan mendengar setiap keluh kesah apa yang menjadi warga Jakarta, sehingga mereka boleh memberikan solusi yang terbaik untuk penanganan banjir, bahkan juga untuk penanganan COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa dan percaya pandemi ini akan segera berlalu. Engkau memberkati para tenaga medis, Engkau memberkati para tim yang bekerja Tuhan untuk menangani pendistribusian vaksin. Kami berdoa semuanya boleh berjalan dengan baik, baik itu Sinovac yang dipakai, Pfizer Tuhan, Moderna, apapun Tuhan vaksin bentuknya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada campur tangan di dalamnya, sehingga Tuhan memberkati segala upaya ataupun yang kami lakukan Tuhan di negeri bangsa ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati Tuhan para tenaga medis yang bekerja, bahkan juga
para dokter, perawat, bahkan juga rumah sakit yang ada yang merawat pasien COVID-19, bahkan juga Kau berkati Tuhan tempat-tempat di mana ada orang-orang yang memang terjangkit positif. Engkau tutup bungkus mereka supaya tidak ada lagi penularan yang semakin hari semakin tinggi Tuhan. Tapi kami percaya semakin hari kasus positif akan semakin berkurang. Dan kami berdoa juga buat mereka yang berpulang Tuhan, mereka yang meninggal, kami percaya Tuhan Engkau memberikan penghiburan buat keluarga mereka sehingga mereka dikuatkan. Buat mereka yang survive, mereka yang selamat Tuhan dari pandemi ini, biarlah kiranya mereka juga Tuhan boleh menguatkan teman-temannya ya Tuhan yang masih dalam keadaan positif corona Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, khususnya untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Engkau berkati istrinya, keluarganya, anak cucunya, Kau berkati keluarga besarnya, bahkan keempat wakilnya Kau pun juga berkati, bahkan GBI Gatot Subroto beserta Tuhan dengan cabang khusus yang ada, rayon-rayon yang ada, cabang dan ranting yang ada di bawahnya pun Kau berkati semuanya, sehingga Kau pakai hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo sebagai Tuhan pembawa pesan kabar baik Tuhan untuk mendatangkan keselamatan bagi Indonesia pada khususnya dan pada umumnya untuk bangsa-bangsa. Engkau berkati Tuhan, baik Bapak Gembala Sidang kami beserta juga Tuhan keempat wakilnya, Engkau berkati mereka semua. Berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Engkau juga memberkati Tuhan Rayon 19 Tuhan, khususnya untuk Gembala Rayon 1H, yaitu Bapak Pendeta Budianto Totong. Kami berdoa untuk keluarganya Tuhan. Engkau berkati juga para wakilnya, staf yang ada Tuhan. Kami percaya Rayon 1H di bawah pimpinan beliau Tuhan akan menjadi rayon Tuhan yang boleh membawa jiwa-jiwa kepada Engkau, berdampak kehidupannya Tuhan. Gereja-gereja yang ada di bawahnya, di cabang-cabang rayon 1H, semuanya boleh Tuhan berbuah, menghasilkan buah jiwa-jiwa sekalipun di tengah-tengah pandemi. Engkau berkati Pak Budianto Totong Tuhan, sehingga usahanya ataupun apapun yang diperbuat tangannya semuanya dibuat berhasil dan terus menjadi berkat, bukan hanya untuk rayon 1H dan juga cabang-cabangnya, tapi juga untuk seluruh umat manusia Tuhan yang ada di sekelilingnya, atau seluruh orang-orang yang ada dalam lingkungan pekerjaan maupun lingkungan rumahnya. Dia boleh terus menjadi berkat Tuhan. Engkau juga memberkati ya Bapak Gembala jemaat kami, Bapak Pendeta Insinyur Aziz Gozali Tuhan, beserta dengan Ibu Gembala Ibu Margaret Tuhan. Kami berdoa biarlah kedua hamba-Mu terus berikan perlindungan, proteksi Tuhan, kesehatan, sehingga di masa pandemi ini pun Tuhan terus pelihara kehidupannya, baik secara keluarga besarnya Tuhan kami pertaruhkan dalam kuasa tangan-Mu. Anak cucunya terus diberikan perlindungan dan kekuatan, dan bahkan usahanya pun Tuhan Kau berkati, apapun yang diperbuatnya Tuhan dibuat berhasil. Bahkan juga mereka tetap menjadi Bapa dan Ibu rohani kami yang terus membangun iman kami, membentuk kerohanian kami menjadi semakin dewasa. Dan pada akhirnya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, sehingga mereka juga Tuhan Kau berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, mereka dalam pergumulan Kau berikan jalan keluar. Terlebih lagi juga para pekerja dan pelayan GBI Care Laguna Pluit, semuanya boleh terus dalam lindungan Tuhan. Mereka boleh terus menjadi orang-orang yang membawa kabar baik untuk dimanapun mereka berada, dan mereka boleh Tuhan juga ditolong Tuhan ketika ada masalah dan pergumulan. Kami percaya di tengah-tengah pandemi ini hanya Tuhanlah pengharapan mereka, dan iman mereka terus semakin hari semakin bertumbuh sekalipun mereka hanya mengikuti ibadah online. Kami percaya semuanya karena mereka punya rasa cinta dan takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan dan menaikkan doa syafaat yang kuasa tangan-Mu. Bila ada kuasa iblis yang mencoba mengambil doa syafaat ini, kami tolak kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Nah pada akhirnya Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan, dan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ke dalam kuasa tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin, haleluya. Kita percaya bahwa kita boleh ada sampai dengan hari ini semua karena anugerah Tuhan. Maka patutlah kita bersyukur dan menaikkan syukur kita di pagi hari ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mau angkat satu pujian yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, Bapa, oh Bapa, ku berterima
Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun, sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita mau sama-sama memperkatakan visi dan nilai GBI Rayon 1H. Visi GBI Rayon 1H menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa bagi dunia dengan nilai ikrar: 1. Integritas, 2. Keintiman, 3. Rendah hati, 4. Antusias inovatif, 5. Rela berkorban. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kini saatnya kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita supaya Tuhan dengan Roh Kudus-Nya akan menyelidiki setiap hati kita. Apakah kita boleh tetap setia sekalipun di masa pandemi ini kita beribadah, bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Katakan sama-sama, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang
Kami mau setia Tuhan sampai selama-lamanya. Kami mau setia, haleluya. Kami mau setia Tuhan sampai selama-lamanya. Sebab itu selidikilah kami Tuhan. Oh, selidiki kami, apakah kami layak di hadapan-Mu? Kami layak masuk hadirat-Mu, masuk rencana-Mu Tuhan, dalam keselamatan yang kekal, masuk kerajaan surga di tempat Bapa yang kekal, bersama Bapa yang baik, ya Yesus Tuhan. Ya Rabba Syakara Baba, ya Rabba Lama, Rabba ya Karababa, ya Rabba Shikiri, Rabba Shikiri. Haleluya, haleluya. Kini saatnya Tuhan, kebenaran firman-Mu dinyatakan atas setiap kehidupan kami. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan berkenan di hadapan Engkau, dan kami mau siapkan hati kami mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Evangelis Heru. Pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bila ada kuasa iblis roh jahat yang mencoba mengambil benih ilahi yang akan ditaburkan, kami tolak kuasanya, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan biar benih ilahi yang akan ditaburkan itu boleh bertumbuh, berkembang, berbuah, menjadi dampak buat hidup kami secara pribadi, dan terlebih lagi buat kehidupan sesama kami yang ada sekeliling kami, keluarga kami, teman-teman kami, dimanapun kami berada. Kami menjadi berkat Tuhan, membawa shalom, membawa kebenaran Injil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya bersama-sama katakan Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk kita boleh datang beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita ambil sikap sejenak, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, sekalipun di tengah pandemi kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah online. Dan kami percaya Tuhan, melalui ibadah online kuasa Tuhan juga dinyatakan dan sempurna atas kami semua Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menjadi selalu berkat bagi kami. Biarlah Tuhan, apapun yang hamba-Mu boleh sampaikan, apapun yang hamba-Mu boleh ucapkan, itu semua berasal daripada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menerima dengan iman, dan Roh Kudus memberikan kami kekuatan agar kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau saja yang beracara di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam sehati untuk kita semua. Dan biarlah pada pagi hari ini kita masuk dalam sebuah kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya membawakan sebuah tema keterkaitan tubuh dan anugerah Tuhan. Saya akan membahas mulai daripada tinjauan dan teologis tentang ibadah online. Bapak Ibu, sebenarnya kalau seandainya kita melihat apakah ibadah online ini relevan, apakah ibadah online ini sebenarnya sama atau beda sih dengan ibadah offline. Kalau dari secara teologis atau tinjauan teologis, etimologinya teologi itu sebenarnya tidak ada masalah mau ibadah online ataupun offline. Kenapa? Karena kata ibadah itu berasal daripada kata bahasa Inggris yang artinya itu worship. Lalu berasal dari istilah anglon atau saklon yang arti worship
atau workmanship, berarti seorang yang layak untuk menerima pujian dan hormat. Jadi sebenarnya kita beribadah itu kita sedang memuji seseorang yang memang layak menerima pujian dan hormat, yaitu Yesus Kristus dalam ibadah kita. Nah, saat kita beribadah, kita sedang memproklamirkan apa? Kelayakan Allah. Nah, dalam kata bahasa Ibrani dalam Perjanjian Lama yang diterjemahkan itu worship atau saklah, yang berarti itu sujud menyembah. Artinya punya sikap hormat, merendahkan diri, baik tubuh maupun pikiran dan hati kita saat kita datang dalam ibadah. Jadi sebenarnya mau ibadah online ataupun offline, ya itu tadi saya bilang harus ngerti dulu kata dasarnya, yaitu ibadah itu berarti worship, penyembahan. Penyembahan itu berarti kita merendahkan diri. Tadi berasal dari katanya kan sujud menyembah. Nah, kata Yunani dalam Perjanjian Baru yang dipakai, yang sering diterjemahkan kata ibadah ini adalah proskuneo. Proskuneo itu sering banget kita dengarkan. Proskuneo itu arti secara literal bahasa itu artinya mencium tangan atau merendahkan diri. Nah, sama dong. Tadi dalam PL juga diartikan ibadah itu worship, artinya merendahkan diri. Nah, di dalam PB pun juga sama, proskuneo itu juga diartikan mencium tangan atau merendahkan diri, atau terhadap orang lain, atau menaruh hormat kepada orang yang kita sembah itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus menggunakan kata ibadah ini saat ia berkata kepada seseorang perempuan. Kata proskuneo itu digunakan pada saat dia bertemu dengan seorang perempuan di Syikar. Allah itu roh dikatakan, dan barang siapa menyembah, nah nih kata ibadah yang keluar, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, menyembah dia di situ menggunakan kata proskuneo, haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, di situ proskuneo-nya ada. Jadi Yohanes 4 ayat 24 itu tadi. Terus ada lagi, ibadahmu yang sejati itu di mana? Di dalam PB itu di kitab Roma 12 ayat 1 itu menggunakan kata proskuneo. Nah, itu literalnya yang berarti pelayanan atau tugas atau kewajiban. Jadi ibadah itu adalah satu kewajiban, suatu tugas yang pengertiannya harus tepat. Jadi ibadah baik offline ataupun online sama aja, nggak ngaruh harusnya, karena pengertian ibadah itu berarti merendahkan diri atau memberikan hidup, menaruh hormat, sujud menyembah. Nah, itu sebenarnya kata ibadah. Jadi pengertian ibadah di atas kita bisa lihat bahwa ibadah tidak berbicara tentang gedung atau gereja, tapi ibadah berbicara tentang sikap hati yang hancur untuk datang, sujud, menyembah, memuji Tuhan Allah kita. Jadi ibadah online ataupun ibadah offline sebenarnya sama aja. Ibadah online pun juga relevan, karena bentuk ibadahnya bukan berbicara tentang gedung, tetapi tentang sikap hati. Nah, makanya ibadah online itu bukan berbicara tentang gedung, tapi berbicara tentang sikap hati. Jadi tentang siapa yang melakukan ibadah online. Meskipun ibadah dalam gedung gereja mewah sekalipun, pemusiknya keren-keren, WL-nya keren, alat musiknya keren-keren, bagus-bagus, soundnya keren-keren, ataupun karpetnya empuk banget, bangkunya empuk banget. Nah, sekalipun seperti itu ruangannya dingin, tapi kalau yang ibadah tidak memiliki sikap hati yang benar, maka sama aja dia tidak beribadah. Makanya tuh saya bilang tadi kan, yang terpenting dalam ibadah bukan tentang tempat, bukan tentang gedung, tetapi tentang siapa yang beribadah. Apakah dia punya sikap hati yang benar atau tidak. Nah, kita sudah lihat ya gambaran pertama kali tentang ibadah. Tadi pada pagi hari ini saya akan bahas tentang keterkaitan tubuh dan anugerah yang Allah berikan. Nah, masa saat ini terkadang membuat kita sebagai anak Tuhan menjadi takut Bapak Ibu. Kenapa jadi takut? Karena jadi cemas ketika mendengar, wah di sebelah tetangga terdampak COVID-19, wah teman kita terdampak COVID-19, wah rekan-rekan yang lain terdampak COVID-19. Bahkan kita dengar kemarin salah satu jemaat kita, saya juga mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga besar daripada almarhum Bapak Pochen Siang yang kita kenal. Beliau sudah dipanggil Tuhan. Saya sering melihat beliau ada di bawah untuk berjemur. Yang saya tahu sih, saya sering melihat aja.
tapi saya tidak pernah bertegur sapa. Hanya ketika bertegur sapa biasa saja, tapi tidak terlalu dekat atau gimana sama beliau karena kondisi pandemi sekalipun saat ini. Jadi ini adalah satu kekeliruan. Kenapa? Karena ketika kita memiliki pikiran yang takut, pikiran yang cemas, dan lebih takut, lebih cemas kepada COVID-19, kita berpikir bahwasanya ketika COVID-19 menimpa orang percaya, itu akan membuat kita sedikit menjadi cemas. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kekeliruan yang luar biasa yang terjadi. Banyak orang Kristen, banyak orang anak-anak Tuhan justru berpikir ketika dia percaya Tuhan, justru berpikir ketika dia mengikut Tuhan, dia hidup di jalannya Tuhan, dia hidup menurut ketetapan Tuhan dan ketentuan Tuhan, dia nggak akan terkena COVID. Nah, ini satu kekeliruan nih. Ketika dia beribadah rutin, baik offline maupun online, dia nggak akan kena COVID. Nah, ini satu kekeliruan yang luar biasa. Jadi kalau saya bilang, sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, harusnya ketika Tuhan izinkan COVID itu terdampak kepada orang itu, harus tidak kecewa sama Tuhan, harusnya tidak bertanya sama Tuhan, bahkan tidak sampai murtad seperti itu. Banyak yang terjadi bahwasanya ketika mereka mengalami suatu kondisi kesehatan yang buruk saat ini, mereka mulai kecewa sama Tuhan. Mereka berkata, wah, saya padahal sudah menghatam atau hafal Mazmur 91, Mazmur perlindungan, tapi kok saya masih tetap kena COVID. Nah, ini salah prinsipnya. Jadi nanti kita akan bahas keterkaitan tubuh dan anugerah. Banyak orang yang tidak paham bahwa hidup yang kita miliki saat ini sebenarnya hanya sebentar saja. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu. Hidupmu itu sama seperti uap, itu yang dikatakan dalam kitab Yakobus 4 ayat 14. Sama seperti uap yang sebentar saja terlihat lalu lenyap. Banyak juga orang Kristen, anak Tuhan, yang hidupnya suka bernegosiasi dengan Tuhan. Misalkan contohnya gini, ketika ada COVID melanda di Indonesia, mereka bernegosiasi sama Tuhan. Tuhan, jangan sampai saya kena COVID. Kenapa? Jangan sampai saya mati dulu Tuhan, saya belum membahagiakan orang tua saya. Bicaranya seperti itu, ngomong sama Tuhan, bernegosiasinya. Tuhan, jangan sampai saya kena COVID dulu, saya belum bekerja untuk membahagiakan orang tua saya yang tadi. Terus saya belum punya mobil Tuhan. Terus setelah Tuhan kasih mobil, Tuhan, saya belum menikah. Terus setelah menikah, Tuhan, saya belum punya anak. Lalu setelah punya anak, Tuhan, saya belum melihat anak saya lulus dari sekolah. Lalu setelah lulus dari sekolah, Tuhan, saya belum melihat anak saya menikah. Lalu setelah anaknya lulus dan menikah, Tuhan, saya belum melihat cucunya. Nah, terus lalu ini menjadi negosiasi sama Tuhan untuk orang itu mempertahankan tubuhnya. Tapi dia sendiri tidak menyayangkan tubuh yang secara jasmaninya. Artinya apa? Dia hanya minta negosiasi sama Tuhan, perlindungan Tuhan saja. Orang seperti ini gampang kecewa ketika dia terdampak oleh COVID-19. Nah, sangat banyak alasan manusia untuk bernegosiasi sama Tuhan. Apalagi di masa pandemi saat ini. Ada begitu banyak kekhawatiran yang lebih di masa saat ini. Nah, saya berharap kita semua di masa pandemi saat ini saling menjaga hubungan dan kesehatan sesama keluarga, sesama jemaat, bahkan sesama pelayan Tuhan. Di masa pandemi ini bukan berarti tidak boleh keluar atau tidak boleh bekerja Bapak Ibu, atau hanya boleh diam di rumah saja. Nah, terus kalau seandainya di masa PSBB kayak gini harusnya diam di rumah aja dong ya. Kalau misalkan diam di rumah juga saya bingung juga ya. Artinya ini kerja, orang ini nggak dapat makan, nggak kerja nggak dapat makan, nggak dapat uang. Nah, terus bagaimana? Pemerintah tidak cover, benar kan? Artinya gini, kalau saya mau berbicara tentang siklus ekonominya, kita boleh keluar bekerja, tapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, menjaga jarak, terus mencuci tangan, terus hindarin kerumunan. Lalu setelah pulang kerja, saya sendiri langsung mandi misalkan, langsung ganti baju. Nah, ini satu hal yang penting. Jadi jangan sampai nanti kalau kita kena COVID, kita bilang dan kita kecewa sama Tuhan. Bukan Tuhan yang gak adil sama kita kalau Tuhan izinkan kita kena COVID, tapi karena kita yang lalai menerapkan protokol kesehatan.
minum vitamin kagak, jaga kondisi badan tidak. Saat hujan bukannya pakai jas hujan malah terus terabas aja. Jadi ya udah hujan-hujanan dan akhirnya imunnya turun dan itu bisa gampang sekali terserang virus. Ini banyak orang yang mengabaikan hal ini, Bapak Ibu. Kita cek dulu makanya hidup kita ini. Jangan sampai nanti kita marah sama Tuhan ketika kita terdampak COVID. Kita akan masuk dalam perikop kita pada pagi hari ini. Tema hari ini adalah keterkaitan tubuh dan anugerah Tuhan. Anugerah yang Allah berikan bagi kita itu sangat besar, Bapak Ibu. Dimulai dari apa? Hal yang paling gampang ketika kita bangun tidur, melihat ke cermin dan berkata kepada diri kita sendiri, wow, luar biasa, orang yang masih berdosa Tuhan masih izinkan untuk hidup. Itu apa? Nafas kehidupan. Anugerah yang Allah berikan yang paling gampang yang kita bisa hitung, nafas atau oksigen. Bapak Ibu kalau seandainya disuruh bayar atau suruh ganti rugi sama Tuhan tentang oksigen, saya mencoba mengkalkulasikan berapa biayanya. Ini saya cuma mendapat hitung-hitungan dari Google aja. Satu hari manusia itu menghirup kurang lebih 2.200 liter oksigen. Kalau dirupiahkan 1 liternya itu harganya 25.000. Jadi satu hari itu kurang lebih 25.000 itu kali 2.200 kurang lebih 55 juta kali 30 hari 1 miliar 1,1650 M itu per bulan. Nah lalu dikalikan 1 tahun itu 19,8 M. Itu cuma oksigen, anugerah yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Selama 28 tahun saya hidup, Bapak Ibu, ini saya ngomong saya aja, saya itu bisa menghabiskan oksigen itu kurang lebih 0,5 triliun. Bayangkan Bapak Ibu, itu bisa lebih. Nah, bayangkan tabungan saya aja selama 28 tahun, jangankan 0,5 triliun. Ini, jangankan 0,5 triliun. Ini uang saya 1 M aja mungkin masih, ya, gak ada. Gitu. Jadi, bayangkan ya, dalam artian anugerah yang Allah berikan begitu besar bagi kita. Dari mulai oksigen doang, belum pertolongan-pertolongan yang lainnya. Anugerah yang Allah berikan itu benar-benar gak bisa dihitung dengan uang, dengan materi. Gak bisa kita bayar dengan uang, dengan materi. Allah gak pernah minta ganti oksigennya. Allah gak pernah minta ganti kebaikan Allah. Tapi pertanyaannya, apakah kita mampu menjaga iman dan tubuh yang telah Tuhan percayakan kepada kita? Banyak orang demi menjaga tubuhnya minum vitamin. Seperti saya kalau pagi minum vitamin untuk menjaga imun. Ada juga yang untuk berolahraga. Saya pernah satu kali ketika saya pergi olahraga, berjalan kaki, lalu saya melihat beberapa orang olahraga. Nah, lalu ketika saya melihat olahraga, saya pergi berdua sama teman saya waktu itu. Ini kok mau olahraga atau mau menunjukkan tubuhnya? Karena bajunya itu kurang bahan, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang saya berpikir gini, bukannya saya melarang. Jadi kalau memakai pakaian yang kurang bahan, gunakan pada tempatnya. Contoh ketika berada di tempat gym, oke lah. Ini kan di tempat umum, pakai baju olahraganya yang kurang bahan. Bagaimana? Itu mau olahraga atau mau menunjukkan sesuatu yang tidak ada gunanya, seperti itu. Dan itu kan menjadi satu hal yang berdosa, tidak menjaga tubuhnya. Jadi dia menunjukkan tubuhnya itu untuk memperlihatkan kepada orang, wah ini cantik nih, ini. Nah ini yang jadi salah. Fokus hidupnya jadi salah. Kenapa? Fokus hidupnya mau sehat, mau berolahraga, tapi dia malah menunjukkan, dia malah menyombongkan tentang tubuh yang ia miliki. Nah ini juga salah, Bapak Ibu. Nah kita akan masuk pada poin yang pertama. Bagaimana sebenarnya Tuhan harusnya menjaga tubuh yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita? Yang pertama, dengan menjaga kemuliaan tubuh itu sendiri. Tubuh manusia pada awal penciptaan dalam bentuk tubuhnya manusia itu dikatakan dibuat melalui tangan Allah, bahkan turut serupa dengan gambaran Allah. Itu ada di Kejadian 1. Yuk kita buka ayatnya yuk. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Mari kita buka sama-sama Bapak Ibu ayatnya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Rupa kita di sana dikatakan ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, serta atas ternak dan seluruh
bumi dan segala binatang yang melata merayap di bumi. Ayat 27, maka alam diciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka, kata mereka di situ, diciptakanlah manusia itu. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya kita lihat pada waktu awal penciptaan itu jadilah awal-awalnya, jadilah binatang, jadilah ini. Tapi ketika di hari terakhir Allah menciptakan manusia, itu tidak dengan semata-mata jadilah. Nah, tapi menggunakan kata menurut, jadi spesial. Manusia, tubuh manusia itu spesial. Digambarkan tubuh manusia itu Allah membentuknya sendiri, seturut dan serupa dengan gambar Allah. Jadi manusia itu gambarannya adalah manusia yang mulia. Makanya kalau seandainya kita udah lihat di area awal penciptaan, Allah sudah menunjukkan bahwa tubuh manusia itu adalah tubuh yang mulia. Tubuh yang mulia yang harusnya dijaga. Nah, tadi kan saya bilang, bayangkan Allah aja menjadikan tubuh manusia begitu mulia dengan serupa dan gambarannya. Kini harusnya kita belajar, kita melihat bahwasanya di dalam kitab Yesaya 43 ayat 4a aja kita lihat yuk. Itu aja dikatakan seperti ini firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dikatakan. Nah, di sini aja dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Artinya apa? Hidup kita, tubuh kita itu berharga di mata Tuhan. Hidup kita, tubuh kita sangat berharga dan mulia di mata Tuhan. Kita diciptakan dari debu tanah, bukan dari emas. Padahal emas lebih berharga dibandingin debu. Tapi yang lebih berharga bukan masalah tentang bentuk nilainya, tapi tentang prosesnya. Allah memproses kita dari debu itu dengan Allah sendiri yang bekerja. Allah bisa gak bikin dari emas? Iya, tapi Allah tidak mau menggunakan emas. Kenapa? Karena kalau menggunakan emas berarti manusia harganya harga emas bisa dinilai. Tapi kalau dia menggunakan debu, dia benar-benar memprosesnya pelan-pelan, seturut serupa dengan gambar Allah. Dibentuklah itu manusia. Adakah saat itu emas? Ada. Tapi Allah tidak mau menggunakan itu. Tapi Allah menggunakan tanah, debu untuk membentuk tubuh manusia. Jadi kita pahami bahwasanya tubuh yang Tuhan berikan adalah tubuh yang mulia yang harusnya kita bisa jaga dan kita rawat baik. Nah, contohnya misalkan rawat baik tubuh itu yaitu dengan tadi olahraga, dengan menjaga tubuh dari keberdosaan. Misalkan jangan menjadikan tubuh kita sebagai Tuhan dalam hidup kita. Misalnya ketika seseorang cantik, seseorang tampan, seseorang ganteng, ketika hal ini sudah dipuji-puji oleh begitu banyak orang, maka kecenderungan yang cantik ini akan terus merawat tubuhnya sampai benar-benar cantik, terus cantik. Bahkan di usia 70 tahun pun dia terlihat seperti usia 17 tahun misalkan, saking cantiknya. Lalu hal ini menyebabkan fokus hidupnya bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada dirinya. Nah, inilah yang gawat. Harusnya fokus hidupnya bukan untuk merawat tubuh. Tubuh itu boleh dirawat, tidak salah. Tapi yang menjadi salah adalah ketika fokus hidupnya hanya untuk merawat tubuh, bukan untuk menjadi penyembah yang memberikan atau yang menganugerahkan tubuh itu sendiri. Soalnya kita memahami bahwa tubuh yang Allah berikan dari awal penciptaan adalah tubuh yang mulia, dan yang kini harusnya bisa kita jaga tubuh yang mulia yang Allah anugerahkan bagi kita. Jadi jangan sampai fokus hidup kita berubah. Poin yang kedua Bapak Ibu, kita akan masuk dengan hidup menurut gambaran Allah. Jadi bagaimana anak Tuhan harusnya menjaga tubuh yang Allah anugerahkan bagi kita? Yang kedua, harus diingat bahwasanya dengan hidup menurut ketentuannya Allah. Dalam Galatia 5, kita lihat yuk, Galatia 5 ayat 5, Galatia pasal 5 ayat 24 Bapak Ibu, maaf, Galatia pasal 5 ayat 24 Bapak Ibu. Saya akan bacakan untuk kita semua. Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, amin. Begitu dengan firman Tuhan ini. Jadi barang siapa yang sudah menjadi milik Kristus, barang siapa, kalau saya gambarkannya seperti ini, barang siapa yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan, barang siapa yang sudah menjadi anak Tuhan, barang siapa yang sudah menjadi pelayan Tuhan, harusnya ia sudah menyalibkan keinginan daging dan hawa nafsunya. Nah, ini nih yang paling gawat. Jadi apa sih sebenarnya ketentuan Allah? Nah, saya bilang tadi kan hidup menurut ketentuan Allah. Yang pasti
Di sini di Galatia 5 ayat Galatia pasal 5 ayat 24 mengatakan menyalibkan keinginan daging. Artinya apa? Menjauhi segala keberdosaan, menjauhi tubuh kita agar tidak terkontaminasi, bahasanya saya, agar tidak terkontaminasi atau tidak terkena oleh noda dosa. Nah, hidup menurut ketentuan Tuhan berarti menjaga tubuh dari kontaminasi dosa. Tadi saya bilang di area awal penciptaan semua alam semesta sebenarnya tumbuhnya begitu baik dan sempurna. Buah-buahan tumbuhnya baik, semuanya bagus. Lalu ketika manusia jatuh dalam dosa, mulai tumbuh yang namanya semak belukar, mulai tumbuh yang namanya ilalang. Mulailah problem di situ terjadi ketika manusia sudah terkontaminasi oleh dosa. Hal yang paling sering kita jumpai adalah ketika contoh tadi saya sebutkan di awal sebenarnya, ketika manusia itu merawat tubuh. Makanya hal yang paling gawat ini di sini. Hati-hati, saya bilang sekali lagi. Saya tekankan di sini. Hati-hati. Jangan mentang-mentang hari ini temanya tubuh dan anugerah, yang keterkaitan tubuh dan anugerah yang Allah berikan. Jadi jangan mentang-mentang wah harus menjaga tubuh. Ya, tapi ingat batasannya. Menjaga tubuh atau merawat tubuh harus ada batasannya. Jangan sampai fokus hidup kita hanya untuk merawat tubuh. Merawat tubuh tidak salah. Menjaga tubuh, menjaga kesehatan tidak salah. Ya, menjaga semua yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan dalam hidup kita tidak salah. Tetapi menjadi salah adalah menggeser fokus hidup kita yang seharusnya menjadi penyembah untuk yang memberikan hidup kita. Kini fokus hidup kita hanya kepada tubuh yang diberikan oleh Allah. Jadi hanya fokus itu aja. Ini yang paling gawat, hal yang paling riskan, yang paling sering tidak tersadarkan oleh kita. Sebenarnya tidak salah ya Bapak Ibu, tadi saya bilang kan, seseorang nge-gym, badannya jadi bagus, nggak seperti saya. Badan orang nge-gym six pack, kalau saya one pack. Nah itu nggak salah sebenarnya Bapak Ibu. Kalau seandainya menjadi salahnya itu ketika seorang yang nge-gym tadi yang saya bilang six packs. Nah ini biasanya akan dipuji-puji orang. Wih badannya keren, wih badannya bagus. Saya nggak iri loh ya. Saya nggak iri terhadap orang yang badannya bagus yang nge-gym. Karena biarpun saya one pack juga ya puji Tuhan masih ada yang bisa mencintai saya, yaitu istri saya. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya melihat misalkan cowok six pack, badannya bagus, pasti kan wah akan memuji, wih badannya bagus ya, pasti dia olahraga ini itu nge-gym segala macam. Nah dengan seperti itu mungkin pujian-pujian seperti itu, ini hati-hati dengan orang yang memiliki postur tubuh seperti ini. Kenapa? Gawat ini. Ini akan menjadi bahaya buat dia. Kenapa? Tubuh yang seperti itu nantinya ketika mendapatkan pujian begitu banyak dan mengejar fokus hidupnya bergeser, dia hanya mengejar pujian dan mendefinisikan tubuhnya itu. Jadi pujian yang dia dapatkan itu mendefinisikan siapa dia. Nah ini gawat. Bukan mendefinisikan siapa yang memberikan tubuh itu, tapi dia mendefinisikan bahwasanya pujian yang dia dapatkan itu mendefinisikan tubuh dia, artinya mendefinisikan diri dia itu sendiri. Nah itu gawat. Dia sudah menggeser Tuhan di dalam hidupnya. Jadi hati-hati ya. Saya tadi bilang dari awal sampai poin yang kedua ini, hati-hati. Menjaga tubuh dan merawat tubuh tidak salah. Tapi yang menjadi salah fokusnya adalah ketika kita mendewakan tubuh kita atau menggeser fokus kita, hidup kita. Mendewakan itu berarti menjadikan tubuh sebagai fokus hidup lebih dari Tuhan. Maka inilah titik kesalahannya. Yang ketiga, poin yang terakhir, bagaimana cara anak Tuhan menjaga tubuh yang Allah anugerahkan bagi kita dengan menghargai tubuh yang Allah anugerahkan. Beda kalau tadi yang poin pertama itu bunyinya itu tentang menjaga kemuliaan tubuh. Yang poin yang kedua itu bunyinya tentang menurut ketentuan Allah hidupnya. Lalu yang poin yang ketiga itu dengan menghargai. Ada kata menghargai di sana. Menghargai tubuh yang Allah berikan. Hal ini menarik Bapak Ibu di poin yang terakhir. Kenapa? Ada satu hal yang menarik, yaitu saya mau angkat dari kisah Yesus sendiri. Yesus itu Allah 100%. Tapi kenapa dia rela menjadi manusia dengan berinkarnasi dalam tubuh manusia 100%. Tubuh manusia itu lemah Bapak Ibu. Tubuh manusia itu yang Yesus pakai itu sama seperti tubuh yang kita pakai. Dia ketika pergi dari satu daerah ke satu daerah, dia pergi dari satu kota ke satu kota, dia juga merasakan capek, dia juga merasakan lelah, dia juga membutuhkan yang namanya tempat untuk beristirahat, untuk makan, untuk minum. Dia bukan malaikat. Dia menginkarnasikan dirinya menjadi seperti manusia 100%. Nah, di dalam 1 Korintus kita lihat. Di dalam 1 Korintus 6
Kita buka sama-sama yuk 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita lihat yuk. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, kok yang terakhir maka saya bilang menarik. Kenapa? Saya mengangkat dari sebuah kisah Yesus sendiri. Dia turun ke dalam dunia menjadi tebusan bagi kita. Dia membayar harganya dengan penuh. Nggak peduli misalkan si Heru gemuk, padahal dia dibayar sama Yesus dengan darahnya, dengan darah Yesus lunas. Saya nggak peduli orang mau mengatakan apa, karena saya dibeli dengan harga yang mahal dan telah dibayar lunas. Jadi mau dia cantik, mau dia jelek, mau dia ganteng, mau dia nggak ganteng, mau dia hitam, mau dia putih, mau dia coklat, mau dia pink, mau dia ungu, mau dia merah, semuanya sama. Nggak ada yang Tuhan beda-bedakan ketika Tuhan menebus dosa manusia. Dia menjadi tebusan bagi kita dengan membayar lunas. Nggak ada yang nanti namanya, oh dia hitam, bayarnya pakai ini aja. Oh dia putih, dia bayarnya segini aja tebusan dosanya. Oh dia ini, nggak ada. Tuhan datang menjadi manusia. Dia mengambil rupa sebagai manusia, menjadi tubuhnya 100% manusia, mengalami capek, mengalami lelah, sama seperti kita. Dan itu juga yang menjadi tebusan bagi kita. Tubuh yang Allah berikan adalah tubuh yang mahal. Maka tadi saya bilang nggak peduli ganteng, nggak peduli jelek, nggak peduli gemuk. Tuhan menghargai kita. Maka tadi saya bilang poin yang ketiga ini penting. Dengan menghargai tubuh yang Allah anugerahkan kepada kita. Banyak orang nggak peduli, banyak orang nggak menghargai tubuhnya. Banyak orang yang menganggap tubuhnya udahlah, nggak usah terlalu gimana-gimana toh. Yang penting sekarang udah nikah, yang penting sekarang udah nikah. Bukan nggak boleh merawat tubuh, boleh, tapi jangan menjadikan fokus tubuh. Fokus kita kepada tubuh itu. Jadi fokus hidup kita jangan sampai bergeser. Fokus hidup kita nggak boleh sampai mendewakan tubuh itu sendiri. Tapi ada lagi yang lebih gawat. Jangan jadikan tubuh kita sebagai prioritas hidup kita. Jadikan Tuhan yang memberikan anugerah melalui tubuh kita itu. Dan jadikan Tuhan yang sungguh-sungguh prioritas di dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai salah. Jangan sampai menggeser prioritas hidup kita. Hanya Tuhan yang menjadi prioritas, bukan tubuh yang Tuhan berikan. Tubuh yang Tuhan berikan, tubuh yang Tuhan anugerahkan kepada kita, boleh kita rawat, boleh kita jaga. Itu memang udah satu keharusan bagi kita. Tapi ingat, yang menjadi prioritasnya tetap adalah Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 poin penting yang tadi saya katakan. Yang pertama, bagaimana cara kita menjaga tubuh yang telah Allah anugerahkan kepada kita? Yang pertama dengan menjaga kemuliaan tubuh. Yang kedua dengan hidup menurut ketentuannya Allah. Dan yang ketiga yang terakhir dengan menghargai tubuh yang Allah anugerahkan. Jadi jangan membuat tubuh kita ini menjadi semena-mena, atau menjadi gampangan, atau menjadi murahan, atau bahkan kita ini menjadi manusia yang mungkin ya udahlah nggak apa-apa lah tubuh ini bukan gimana-gimana. Nah itu yang bahaya. Saya tadi katakan bahwasanya Allah itu menjadi menjadi tebusan di poin ketiga tadi. Itu adalah satu gambaran bahwasanya harusnya kita menghargai tubuh kita lebih lagi, karena sangat penting bagi kita. Baik Bapak Ibu, kita tundukkan kepala karena kita sudah merenungkan firman-firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik dalam kerajaan surga Tuhan, kami belajar tentang satu hal Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kami harus menghargai tubuh yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan bagi kami. Penting Tuhan di masa pandemi saat ini Tuhan, kami harus menjaga kesehatan kami harus menjaga setiap tubuh yang Allah berikan kepada kami, yang Allah anugerahkan kepada kami. Mungkin Tuhan melalui vitamin, melalui obat-obatan Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mampu menjaga tubuh kami ketika kami mengandalkan Tuhan. Kami mampu merawat tubuh kami ketika kami mengandalkan fokus hidup kami hanya kepada Tuhan. Dan kami nggak mau Tuhan ketika kami dipuja orang Tuhan mengenai tubuh kami, fokus hidup kami bergeser. Kami mendefinisikan bahwa siapa tubuh kami, siapa hidup kami, dan kami berubah bahwasanya hanya fokus hidup kami untuk tubuh kami, dan kami nggak mau hal itu terjadi Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi biarlah Tuhan ketika kami merawat tubuh kami, menjaga tubuh kami di masa pandemi ini Tuhan, melalui olahraga, melalui apapun Tuhan, kami percaya
prioritas hidup kami hanya untuk Tuhan. Yang menjadi fokus hidup kami hanya Tuhan Yesus, bukan tentang siapa kami dan bagaimana tubuh kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hamba-Mu selesai materaikan firman-Mu kepada kami semua. Biarlah Tuhan kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa haleluya. Amin. Shalom, kembali lagi dalam pengumuman GBI Care Laguna Pluit. Gembala dan jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Evangelis Heru. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga hambanya. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu, biar anak-anak kita boleh bertumbuh secara rohani dan diberkati Tuhan. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care Pluit. Rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sebelum kita menerima berkat daripada hambanya, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas setiap penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini, baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kini saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain dan menerima berkat Tuhan daripada hamba-Mu. Sebelum kita menerima, kita naikkan satu pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Bab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan,
terimalah berkat sukacita damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya kita akan sama-sama amin. Tuhan memberkati.